Kita bersyukur di pagi hari ini kita kembali bersekutu bersama. Kita sudah mengikuti rangkaian pujian, doa, dan saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya. Saya mengajak kita merenungkan satu bagian dari kitab Filipi dari pasal 3 ayat 10 sampai 16. Kita akan renungkan dengan satu judul The Power of His Resurrection atau kuasa kebangkitannya. Dalam beberapa minggu ini setelah kita mengikuti Paskah, kita memang terus diingatkan dan diajar bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit kembali dari antara orang mati. Dan ini menjadi pesan yang akan terus diingat dan perlu terus kita bawa untuk mengingatkan diri kita, komunitas kita, dalam kita menggumulkan dan menjalankan kita di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 16. Jika Bapak Ibu sudah membukanya, sebelum kita membaca, saya mengajak kita berdoa. Mohon pimpinan Tuhan untuk kita bisa dimampukan, ditolong untuk bisa mengerti bagaimana kita mengerti kuasa dari kebangkitan Kristus itu. Mari kita satu dalam doa. Inilah kami umat-Mu yang bersyukur karena Engkau telah memanggil kami boleh beribadah bersama di pagi hari ini. Perdengarkanlah kepada kami firman-Mu. Ajarlah kepada kami untuk mengerti kuasa yang besar dari Kristus yang sudah bangkit itu. Pimpin dan sertai kami Tuhan dalam perenungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca bersama-sama. Saya mengajak kita membaca bersama. Kita mulai dari ayat 10. Hitungan 3, kita mulai Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 16. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya. Aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yang panggilan sorgawi dari Allah di Kristus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan juga kepada. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama. Bapak Ibu, bagaimana setiap kita memikirkan terkait dengan Yesus yang sudah bangkit? Dalam eksposisi kita di 1 Korintus beberapa minggu terakhir, kita kembali melihat bahwa itu adalah sebuah peristiwa yang sangat penting. Bahwa Yesus yang dikabarkan mati itu, kita melihat bahwa dia adalah Allah yang sejati dan dia bangkit dari kematian. Tidak sedikit orang Kristen memahami kebangkitan Kristus hanya sebagai peristiwa sejarah masa lalu. Saya berharap tidak di antara kita hanya melihatnya sebuah peristiwa yang luar biasa sejarah masa lalu. Atau mungkin ada yang berpikir bahwa oke, Yesus bangkit berarti saya sudah dapat tiket masuk surga.
yang jadi juru selamat saya akhirnya juga mengalahkan maut secara umum. Kita melihat ini bahwa bagi Rasul Paulus kebangkitan bukan sekedar informasi untuk diyakini, melainkan sebuah kuasa untuk dialami di saat ini. Artinya ini bukan memang sesuatu yang terjadi masalah saja dan akan lihat dampaknya nanti di akhir ketika Kristus itu datang atau ketika kita akan berhadapan muka dengan dia. Tetapi adalah suatu peristiwa yang sangat dekat dengan umatnya saat hidup kita sekarang yang akan terus memimpin kita ke depannya. Lihat ketika Paulus menuliskan bagian ini, dia sedang menulis di balik jeruji penjara dari Roma. Paulus menuliskan kerinduan terdalam yang kita lihat di ayat tadi di bagian pertama yang kita baca, bahwa dia mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu, kata kuasa yang digunakan dalam ini adalah dunamis, ya, akar kata dari kata dinamit, ya. Ini anak juga ada yang sudah mengerti. Oke, dalam games itu ada dinamit yang dia bisa mainkan untuk bisa mendapatkan kekuatan yang besar, gitu ya. Nah, ini adalah sebuah kekuatan yang sanggup meledakkan penghalang dan menghidupkan apa yang telah mati. Yaitu adalah sebuah kuasa. Memang ada sesuatu yang besar. Dikatakan yang bisa meledakkan penghalang, menghancurkan apa yang merintangi sesuatu itu. Tapi ini juga adalah kuasa yang mampu menghidupkan sesuatu yang telah mati. Ya. Paulus menyadari bahwa untuk hidup sebagai pemenang di tengah-tengah dunia yang rusak, ia tidak membutuhkan lebih banyak aturan agama sebagaimana yang dia paparkan dari ayat 1 sampai 9. Di situ kita bisa melihat bagaimana satu refleksi Paulus terkait dengan bagaimana perspektif dunia secara nilai seorang manusia. Ya. Bahkan Paulus juga dari pencapaian-pencapaian yang dia sebutkan di ayat-ayat sebelumnya itu pada akhirnya dia anggap rugi. Bahkan karena pengenalan akan Kristus semua pencapaian-pencapaian dianggapnya sampah. Karena pengenalannya akan Kristus. Oleh karena itu dia mau dalam penekanan terkait dengan kebangkitan Kristus itu dia boleh mendapatkan pengenalan yang semakin dalam. Terkait dengan bagaimana dia mengikut Kristus. Nah, kita melihat the power of his resurrection ini bukan berarti hidup dari masalah, gitu ya. Bukan berarti kita akan mendapatkan satu kekuatan berarti hidup saya adalah yang dari berbagai macam masalah. Sebaliknya Bapak Ibu, kuasa ini justru nyata saat kita mampu bertahan dalam penderitaan yang terus terjadi dalam hidup kita, yang terus membebani, bahkan mungkin ada dalam ketika kita menjalani hidup yang terasa berat. Kuasa ini yang akan memampukan Paulus untuk membuang segala kebanggaan masa lalunya dan fokus mengejar satu sasaran. Yang ini juga akan menjadi satu pola bagi kita. Bagaimana kita Kristus yang sudah bangkit itu menolong kita untuk menjalani pergumulan hidup, kehidupan kita yang tidak akan bebas dari berbagai macam pergumulan. Bapak Ibu, saya mengajak kita merenungkan nanti bagian ini dengan 3 poin ini. Bahwa kuasa kebangkitan Yesus itu akan menolong kita. Itu mencakup apa? Itu mencakup kuasa yang mengubah hubungan. Memberikan perspektif terkait dengan relasi yang benar dengan Allah. Lalu nanti kita akan melihat bahwa dari kebangkitan Kristus ada kuasa yang memberi kekuatan baru. Ya. Kemudian yang ketiga kita akan melihat bahwa kuasa kebangkitannya kita akan mendapatkan kuasa yang menjaga konsistensi kita dalam naik turun kita, dalam menjalani kehidupan kita. Kuasa kebangkitan itu akan membantu kita. Kita lihat yang pertama Bapak Ibu, bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu adalah kuasa yang mengubah hubungan. Nanti kita akan lihat di ayat 11 sampai 10. Di sini kita melihat bahwa kuasa kebangkitan mengubah rutinitas spiritual yang kaku menjadi perjumpaan pribadi yang hidup. Ya, kadang-kadang
Kita sebagai orang percaya, kita mengerti bahwa oke, sebagai orang percaya lakukan ini dan itu, berbagai macam rutin, pelayanan. Oke, kalau anak kecil ini kegiatannya, kalau remaja ini kegiatannya, saya sebagai orang dewasa kegiatannya ini, kaum bapak, wanita, kaum ibu. Kita akan tahu tuh berbagai macam kegiatan-kegiatan atau aktivitas rohani. Tetapi itu perlu diubah dalam satu perspektif bahwa tidak hanya fokus pada rutinitas spiritual, tetapi lebih kepada bagaimana kita mengenal Kristus secara nyata melalui persekutuan dalam penderitaannya, dan akhirnya akan melihat yang namanya kepastian harapan hidup kekal. Nah, Bapak Ibu, mengenal Kristus bagi Paulus bukanlah sekedar mengumpulkan informasi atau menghafal doktrin tentang seseorang tokoh sejarah, ya. Saya pikir dalam sejarah Paulus ketika kita melihat hidupnya, dia dikatakan adalah orang yang melakukan berbagai macam. Nah, kalau kita di ayat sebelumnya, di hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani, tentang pemerintah terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Kemudian tentang kegiatan penganiayaan dan tentang kebenaran dalam hukum Taurat tidak tercacat celah. Paulus tidak cacat. Artinya hukum-hukum secara keagamaan itu dia bisa lakukan baik. Tetapi bagi Paulus itu tidak berhenti sampai di sana. Di bagian ini kita melihat satu kata yang digunakan, yaitu ginosko, yang menggambarkan sebuah pengenalan, ya, melalui pengenalan langsung, hubungan yang terus terbangun dengan intim dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar mengetahui apa Yesus dan berbagai hal yang dia kerjakan, tetapi punya relasi dengan Kristus itu sendiri. Nah, dengan kita Rasul Paulus menekan bagaimana relasinya Kristus, di sana ada satu penekanan bahwa kuasa kebangkitannya itu akan menjadi energi spiritual yang mengubah pengetahuan dia, pengetahuan tentang Yesus itu, atau pengetahuan kita tentang Tuhan Allah kita, menjadi pengetahuan yang sampai kepada hati kita. Kepalanya boleh mengenal berbagai macam informasi, tetapi bukan sekedar berhenti di tatanan pengetahuan, tetapi sampai kepada hati seseorang itu, sehingga ketika kita lihat satu statement yang sangat keras yang disampaikan oleh Paulus terkait apa yang dianggap untung sebelumnya, pada akhirnya itu adalah sesuatu yang rugi, gitu ya. Nah, karena ada energi spiritual yang mendorong dia, melembutkan dia, dan mengubahkan dia. Nah, ini menjadi satu refleksi yang menarik untuk kita perhatikan bahwa ketika kita mengalami kuasa yang seperti ini, Paulus mengalami ini, dan bahkan kita orang percaya juga mengalami kuasa yang seperti ini. Hubungan kita dengan Tuhan itu tidak lagi terasa seperti rutinitas pelayanan yang kering atau sekedar melakukan kewajiban, melainkan menjadi sebuah komunikasi yang hidup, yang dinamis dengan Allah yang sakit itu. Saya tentu yakin setidaknya kita punya satu kedekatan dengan orang-orang di sekitar kita yang tidak hanya punya relasi dalam konteks apakah saya tahu dia melakukan ini, saya melakukan itu, dia melakukan ini, saya bantu, kami kerjasama. Saya dalam interaksi kita dalam keluarga atau dalam tempat bekerja kita, ada rekan-rekan yang kita punya relasi yang lebih dari sekedar teman. Ada sahabat yang kita boleh mengerti apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi kesulitannya, apa yang menjadi kekuatannya, yang akhirnya kita tolong juga untuk ingatkan. Ini satu gambaran yang Paulus juga munculkan ketika dia mengatakan bahwa aku mau mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Dan ayat-ayat selanjutnya itu nanti merupakan suatu tindakan yang aktif. Bagaimana dia dalam untuk terus menjalin relasi dengan Kristus ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, statement di ayat 10 ini kalau kita lihat di bagian Alkitab yang lain, kita bisa melihat Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 20. Di situ ada juga satu perkataan yang hampir sama. Dikatakan bahwa di ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya,
sesuai dengan kekuatan kuasa yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, Bapak, Rasul Paulus berdoa kepada jemaat dan menyampaikan itu kepada jemaat di Efesus juga, agar jemaat menyadari bahwa kuasa yang membangkitkan Yesus adalah kuasa yang sama yang sekarang sedang bekerja aktif di dalam diri orang percaya. Ini membuktikan bahwa hubungan Tuhan, hubungan umatnya dengan bukan hubungan yang jarak jauh, melainkan hubungan yang didukung oleh kekuatan ilahi. Nah, sehingga Bapak Ibu, ketika mengenal secara pribadi, ini bukan merasakan kehadiran Kristus dalam urusan sehari-hari saja, ini atau dalam kekuatan kita saat kita lemah. Ini adalah kuasa kebangkitan yang memberikan kita kesadaran bahwa Yesus bukan hanya subjek yang kita pelajari, tetapi pribadi yang berjalan di samping kita. Ini adalah perbedaan antara seseorang yang membaca tentang samudra dengan seorang yang benar menceburkan diri, merasakan dinginnya serta besarnya ombak samudra tersebut. Jadi relasi kita dengan Kristus tidak menurut apa orang saja, tetapi seharusnya itu adalah sesuatu yang memang kita lakukan, jalani sepanjang hidup kita. Kita melihat bahwa ini memang harus kepada relasi yang dekat, intim secara pribadi dengan Kristus. Dalam mengenal kuasa kebangkitannya ini, ketika kita mengatakan bahwa kita mau mendapatkan ada kuasa yang mengatur hubungan, di sini juga kita melihat bahwa ada persekutuan dalam penderitaannya. Kita melihat bahwa dinamika yang unik dalam pernyataan Paulus bahwa kuasa kebangkitan seringkali dialami justru di tengah-tengah penderitaan. Ini Paulus sendiri yang mengatakan dan kita dalam pribadi Paulus. Kuasa ini tidak bekerja sebagai mantra ajaib yang melenyapkan semua masalah, kan sebagai pemberi makna yang mengubah penderitaan menjadi sarana pertumbuhan. Paulus menyadari bahwa untuk mengalami kehidupan baru dalam Kristus, ia harus bersedia mengalami kematian setiap hari. Kematian terhadap apa? Terhadap ego, kematian terhadap ambisi pribadi, kematian terhadap kehendak diri sendiri, keinginan diri sendiri. Dan inilah yang disebut sebagai persekutuan dalam penderitaannya. Kita mau mengambil bagian, oke Tuhan, ini sesuatu, ini kebenaran. Tetapi kebenaran ini tanda kutip adalah sebuah keputusan yang mungkin membuat kita menderita. Mungkin membuat kita ada dalam sebuah kesulitan yang seandainya kita mengambilnya, oh saya lolos. Ya. Misalnya seseorang mengatakan sesuatu yang benar dan itu perlu kita konfirmasi bahwa oh iya benar demikian. Walaupun mungkin statement kebenaran yang kita sampaikan itu akan menimbulkan ada kecurigaan atau bahkan label yang membuat kita jauhi. Tapi ini adalah bagian bagaimana kita bersekutu di dalam penderitaan dengan Kristus. Kita punya kematian setiap hari terhadap hal-hal yang mungkin memang akan menarik kenyamanan kita secara pribadi. Bapak Ibu, saya melihat perspektif ini adalah perspektif yang perlu memang kita pikirkan, gumulkan, bahkan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini memberikan sebuah dinamika di mana ketika kita mau mengambil keputusan yang sulit demi kebenaran dan kebutuhan firman Tuhan, itu akan menolong untuk sampai kepada sebuah perspektif bahwa sesungguhnya kita akan mendapatkan penghidupan yang sejati dalam situasi-situasi yang kita gumulkan itu. Ketika kita memakan keinginan daging dan memilih untuk taat meskipun sulit, disitulah kuasa kebangkitannya bekerja untuk memunculkan karakter ilahi dalam diri kita. Bagaimana karakter bukan sekedar melakukan berbagai macam list perbuatan baik, tetapi muncul dari relasi kita dengan Tuhan dan salah satunya melalui bagaimana kita mau taat dalam kesulitan atau pergumulan yang kita hadapi.
Di sini kita belajar bahwa jalan kemuliaan selalu melewati salib, dan kuasa kebangkitan adalah kekuatan yang memampukan kita untuk berdiri tegak dan bersukacita bahkan saat kita sedang dalam lembah kekelaman. Nah, di bagian ketiga dari poin ini tadi kita melihat terkait dengan penderitaan, dan yang selanjutnya adalah adanya sebuah harapan yang pasti. Di ayat 11 ini satu statement yang singkat, tetapi ini satu yang sangat menggairahkan ketika kita bisa merenungkannya dengan baik di zaman kita sekarang ini. Ayat 11 dia mengatakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan di antara orang mati. Ya. Nah, Bapak Ibu, ayat 11 ini menuliskan bahwa kuasa kebangkitan Kristus adalah jaminan mutlak bagi masa depan orang percaya. Bagi Paulus, kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa ajaib yang terjadi pada satu orang, melainkan buah sulung yang menjamin bahwa semua orang yang ada di dalam dia juga akan dibangkitkan, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Kuasa ini memberikan perspektif yang berbeda terhadap kematian dan perpisahan. Kita tidak lagi melihat maut sebagai akhir yang mengerikan atau kegelapan yang tidak berpintu, melainkan sebagai sebuah gerbang menuju kemuliaan yang kekal bersama Kristus. Ini dalam perenungan-perenungan ketika kita dalam pergumulan duka. Kebangkitan Kristus dan jaminan kekal itu menjadi sebuah landasan yang perlu terus kita perdengarkan. Bapak Ibu, kepastian akan hidup kekal ini memberi dampak yang sangat praktis bagi cara kita hidup saat ini, ya. Orang yang memiliki harapan pasti akan hidup dalam ketakutan atau keputusasaan yang berlebih terhadap tantangan dunia yang dihadapi. Karena kita tahu bahwa bagaimana akhir dari cerita hidup kita, yaitu ada kebangkitan, ada kemuliaan daripada orang percaya. Saya pikir sedikit di sini Bapak Ibu ada yang senang nonton bola, dan secara pribadi saya juga. Tetapi terkait waktu, kadang memang saya tidak bisa mengikuti nonton bola sampai akhir. Jadi saya hanya nontonnya saja. Saya lihat kalau ternyata tim menang, saya tahu akhirnya timnas kita menang. Dan pada akhirnya gimana? Karena saya tahu timnas kita menang, saya mau menonton lagi dari awal sampai akhir. Mungkin di awal-awal timnas kita diserang ini dengan berbagai macam kekuatan lawan, tetapi tetap akan ada satu ketenangan dalam diri saya. Nanti tapi menit keberapa ya Indonesia kita bisa lagi. Sebenarnya ini satu hal yang penting juga dalam dinamika bagaimana kita memikirkan terkait hidup kita. Firman Tuhan menyampaikan kepada kita, kita punya kepastian hidup. Cukup sering Pendeta William mengatakan, apakah ini masih menghangatkan hati kita ketika kita mendengar hal ini? Apakah kita punya satu gairah, punya semangat ketika kita mendengar jaminan kita pasti di dalam Kristus. Kematian Kristus itu memberikan kepastian yang kematian dan kebangkitan Kristus itu menjadi landasan yang kokoh atas keyakinan kita. Apakah itu menghangatkan kita? Ataukah selama ini yang menghangatkan kita adalah jumlah nominal berapa banyak dalam rekening kita? Atau mungkin berapa banyak kegiatan, aktivitas yang kita lakukan hari, tanda kutip bagi orang lain, orang yang banyak yang dikerjakan. Kita ini berprestasi. Tapi bagaimana ketika kita melihat, merenungkan dan mendengarkan terkait firman Tuhan yang menekankan kita punya jaminan kekal di dalam Yesus Kristus. Apakah itu memberikan sukacita kepada kita? Bapak Ibu, satu hal yang saya pelajari dalam beberapa waktu terakhir, kami di sekolah tidak hanya melatih anak untuk menjawab pertanyaan dengan benar. Ketika ada soal seperti ini, dia bisa selesaikan studi kasusnya apa segala macam, dia bisa analisis dan dia berikan solusi. Kami tidak sekedar menolong anak menjawab dengan benar, tapi juga mau menolong anak untuk merasa dengan benar. Seperti apa sih sebenarnya
ada ketidakadilan? Apakah ada kepekaan bagi anak-anak juga untuk merasa bahwa tidak boleh begitu? Ini harus diperhatikan juga. Tapi demikian juga dengan firman Tuhan. Karena saya melihat kita sekarang ketika firman Tuhan pun kita baca bisa jadi itu sekedar informasi yang oke, dia bangkit. Lalu berikutnya apa? Apakah itu akan sampai kepada kita untuk membentuk rasa juga dalam diri kita bahwa oh iya, Kristus bangkit, dan ini akan memberikan semangat bagi kita untuk menjalani, menatap, dan melihat sasaran yang tepat dalam hidup kita. Kita merenungkan kebangkitan Kristus, di dalamnya mengandung kuasa yang mengubah hubungan kita dengan Kristus, mengubah perspektif kita, relasi dengan Kristus dalam penderitaannya, dan kita juga punya pengertian bahwa melalui relasi dengan Kristus, dari kebangkitannya ada hidup yang kekal. Itu menjadi landasan kita untuk hidup yang kekal. Nah, melalui kebangkitan Kristus ada kuasa yang memberi kekuatan baru. Bapak Ibu, kuasa kebangkitan yang membangkitkan gairah untuk terus bertumbuh, memampukan untuk melepaskan beban masa lalu, dan memberikan energi baru untuk berlari fokus mengejar panggilan Kristus, menangkap hidup kita. Nah, ini menarik sekali. Kita membaca di ayat 12 sampai 14 ini ada satu dinamika yang diutarakan oleh Paulus, ya, bahwa kalau kita misalnya lihat di ayat 12, ya, ini saya berpikir-pikir apa sih sebenarnya yang Paulus maksudkan di ayat 12 ini. Dan Bapak Ibu berpikir dengan satu frasa bahwa di sini ada ketidakpuasan yang kudus. Ya. Apakah kita boleh tidak puas? Ya, kadang-kadang kan kita diingatkan, harus belajar untuk bersyukur. Tetapi satu bagian yang ketika kita cermati, ini adalah sebuah statement yang menorong bahwa ada ketidakpuasan yang kudus. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengertinya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Berarti ada tetap sesuatu yang dia akan upayakan, karena Paulus melihat bahwa seseorang yang benar-benar mengalami kuasa kebangkitan akan pernah menjadi orang Kristen yang puas diri, tanda kutip, atau merasa sudah cukup suci, gitu ya. Justru semakin kita dengan Kristus, semakin kita sadar betapa banyaknya area dalam hidup kita yang masih gelap dan perlu diperbaiki. Paulus menyebut ini sebagai dorongan untuk mengejar, ya, karena ia sadar bahwa kesempurnaan Kristus itu mulia, sehingga satu masa hidup saja tidak akan cukup untuk menyamainya. Ketidakpuasan dari Paulus yang dia utarakan bukanlah rasa rendah diri yang negatif, Bapak Ibu, melainkan sebuah gairah rohani untuk terus bertumbuh, belajar, dan berbuah menjadi lebih baik setiap hari. Dorongan untuk terus melihat, memperbaiki diri, dan terus mencari, melihat keagungan dari Kristus itu sendiri seperti apa. Bapak Ibu, ketidakpuasan yang kudus ini, saya berpikir ketika ini bisa di praktek hidup kita, ini akan menjauhkan kita dari sikap menghakimi orang lain, ya. Alih sibuk melihat kekurangan orang lain, justru sibuk melihat jarak antara karakter kita saat ini, karakter Kristus. Selalu kita bisa melihat, Tuhan, bagaimana saya? Ada kekurangan yang bisa kita lihat dan rekan kita, tapi sikap hati kita adalah bukan untuk menunjuk-nunjuk, mengungkit-ungkit kekurangan-kekurangan orang lain, tapi justru itu akan mendorong kita untuk berefleksi, bagaimana saya terhadap Kau, Tuhan. Kuasa kebangkitan ini akan membuat kita lebih betah tinggal dalam. Kuasa kebangkitan inilah yang membuat kita tidak betah tinggal dalam dosa atau kebiasaan lama. Kita selalu langkah berikutnya apa yang Tuhan ingin kita ambil dalam kedewasaan rohani kita. Zaman sekarang organisasi dalam berbagai macam
kapasitas akan selalu memikirkan apa perbaikan-perbaikan selanjutnya. Kalau kita sudah mencapai ini, next step-nya apa? Target berikutnya apa? Target untuk project berikutnya apa? Itu dalam secara umum di tengah-tengah dunia kita. Mungkin saja bukan saja organisasi, mungkin saja Bapak Ibu secara pribadi menentukan target-target pribadi yang akan dicapai di level selanjutnya. Di usia segini saya mendapatkan ini, selanjutnya saya mau melakukan apa? Dalam konteks kehidupan kita sebagai orang percaya, ini juga menjadi sebuah pegangan, pengingat bahwa kita juga terdorong untuk melihat apa yang bisa kita tumbuhkan selanjutnya. Nah, bagaimana Paulus menekankan ini? Dia melihat bahwa ada yang harus dia capai terus, ada ketidakpuasan yang kudus yang dia miliki ini akan mendorong dia untuk melihat yang selanjutnya bisa dikerjakan bagi Kristus. Nah, di ayat selanjutnya ada semacam permainan kata yang menurut saya penting juga. Seni melupakan dan mengarahkan ke depan. Di ayat 13 dia berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Ada satu, kalau bisa dikatakan ini cara berpikir yang Paulus coba utarakan kepada pembaca, mengajarkan sebuah keterampilan rohani yang sangat penting di sini, yaitu seni melupakan dan mengarahkan. Melupakan yang di belakang berarti kita diberi kuasa untuk melepaskan beban, ya, atau seolah-olah ketika kita menggunakan tas punggung gitu. Kita melepaskan beban tas punggung masa lalu ini supaya apa? Supaya kita melihat bahwa jalan kita menuju itu adalah jalan yang tidak mudah untuk kita bisa lalui, sehingga kita tidak menjadi orang yang sombong. Nah, kita terus menoleh, karena kalau kita terus menoleh ke belakang, kita tidak melihat apa yang bisa kita kerjakan dengan tepat, dan kita tidak bisa berjalan dengan cepat ke depan juga. Paulus mengajak kita untuk melepaskan beban masa lalu kita itu, yang berupa apa? Beban masa lalu ini bisa mungkin memang menjadi sebuah kegagalan di masa lalu, atau mungkin bisa berupa tanda kutip prestasi-prestasi yang kita banggakan secara lahiriah. Juga bagi Paulus dia refleksikan bahwa semuanya itu dianggap sampah, ya. Tapi itu kita lepaskan untuk kita menghadap kepada satu kepastian sasaran untuk semakin mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan menggumulkan ini, kuasa kebangkitan akan membebaskan kita dari jeratan masa lalu, sehingga kita tidak lagi didefinisikan oleh apa yang sudah terjadi, melainkan oleh apa yang Kristus tawarkan di depan. Setelah merenungkan bagian ini, saya melihat bahwa ya, dengan perspektif ini kita boleh belajar untuk menanggalkan manusia kita. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, kita akan mendapatkan visi yang baru. Kita akan selalu dibukakan apa yang selanjutnya bisa kita kerjakan itu. Visi yang baru setiap pagi. Untuk apa? Untuk melakukan hal yang terbaik hari ini tanpa terganggu oleh bayang-bayang hari kemarin. Kita bisa berjalan dengan tegak, berlari dengan ringan, karena kita tahu bahwa hari depan, bahkan sasaran kita ke depan adalah untuk kemuliaan Kristus. Nah, kemudian Paulus juga melihat, ya, selain mengatakan bagaimana melupakan dan mengarahkan diri ke apa yang ada di hadapannya, ada satu dikatakan ya ilustrasi terkait dengan bagaimana dia mengusahakan ini di ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan yang untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu, ini ada satu poin yang bisa juga menjadi satu hal penting dalam kita merenungkan diri kita sebagai orang Kristen, bahwa kita tidak sedang berlari demi mendapatkan tiket masuk surga, karena tiket itu sudah dibayar lunas oleh Kristus. Kita berlari justru karena kita telah ditangkap
atau disergap oleh kasih Yesus yang luar biasa. Seperti seorang yang diselamatkan dari kebakaran. Ia tidak lari untuk membuktikan bahwa dia, tetapi ia lari untuk melihat dan pekerjaan Kristus tadi dan mengikuti orang yang menyelamatkannya. Mahkota surgawi yang kita terima adalah wujud sukacita dan kita kepada Sang Pemberi Pemenang. Setiap kita yang boleh diselamatkan, yang tadi mau berdiri tegap dan lari ke arah Kristus, bukan karena kita dengan kemampuan kita mau berlari ke sana, tetapi penekanan Paulus di sini dia mengatakan bahwa dia sendiri telah ditangkap oleh Kristus. Saya tidak tahu kalau Bapak Ibu pernah melihat satu tayangan video, ya, jangan seseorang, ada ya peliharaan yang sedang digendong naik sepeda, dan peliharaan ini juga berusaha untuk peliharaan anjing kira begitu, digendong berusaha untuk menggerakkan kakinya seolah-olah dia sedang berlari, tetapi padahal dia sedang digendong oleh tuannya di atas sepeda itu dan mereka berjalan bersama. Ini ada satu gambaran bahwa kita yang telah ditangkap oleh Kristus boleh maju ke depan kepada sasaran yang tepat itu karena Kristus sendiri yang telah menangkap kita, membawa pada arah yang jelas yang kita mau tuju. Nah, Bapak Ibu melihat bagaimana sasaran ke depan ini kita perlu tuju. Kalau kita lihat satu bagian juga di Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Di situ bisa kita lihat itu ayat yang cukup klasik, tetapi dalam menggambarkan perbedaan antara tenaga manusia dan kekuatan daripada Tuhan. Di sana dikatakan bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Gambaran bagaimana kekuatan baru yang boleh kita dapatkan ketika kita hidup bersama dengan Kristus. Ketika kita melihat dan mengaminkan kekuatan baru yang didapatkan dari kebangkitan Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu, kuasa dari kebangkitan Kristus itu menjaga kita untuk memiliki sebuah stamina, ya. Stamina atau ini saya mengatakan tadi konsistensi. Kita akhirnya juga bisa terus berjalan dalam menuju sasarannya kepada Kristus. Kuasa kebangkitan memberikan pola pikir dewasa yang siap dikoreksi serta jangkar rohani yang menjaga kita tetap teguh dan tetap setia jalur kebenaran hingga mencapai garis finish. Bapak Ibu, Paulus di ayat 15 di sana ada satu perspektif, ada satu gambaran terkait dengan profil orang yang menyadari hanya di dalam Kristus dan mau mencari dan berjalan dalam mengejar keutamaan Kristus itu, mengejar prinsip sesuai dengan kebenaran. Pola pikirnya adalah apa? Perlu ada pada sebuah kedewasaan rohani, ya. Di ayat 15, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Nah, kata yang sempurna ini diartikan juga seperti orang yang dewasa berpikir demikian. Jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ini satu profil yang memang perlu kita perhatikan bahwa perlu ada kedewasaan rohani dalam memandang berbagai macam hal terkait dengan kehidupan dengan Kristus. Nah, bagi Paulus ini bukanlah sekedar berapa banyak informasi Alkitab yang kita kenal, melainkan ini tentang tahan hati untuk terus dibentuk. Nah, karena apa? Karena kuasa kebangkitan bekerja dengan cara memberikan kita kepekaan batin, ya, kepekaan rohani. Dan seolah-olah akan menjadi kompas dalam diri kita untuk bisa terus menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Ya, seperti yang Paulus tekankan di sini bahwa pikiran kita ini perlu terus diarahkan kepada bagaimana kehendak Kristus dalam hidup kita. Nah,
yang dewasa secara rohani adalah mereka yang sadar bahwa mereka sempurna, sehingga mereka selalu membuka untuk dikoreksi dan dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Ada satu tadi kita juga merenungkan bahwa ada konsep ketidakpuasannya, dan dalam hal ini kita membutuhkan satu perspektif yang bertumbuh dan semakin dewasa secara rohani. Dikatakan mereka selalu membuka diri untuk dikoreksi dan dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Nah, Bapak Ibu, di sini secara jenjang pendidikan ada yang sarjana, master, mungkin juga ada yang doktor. Tidak sedikit kita mendengar bahwa semakin seseorang itu sampai kepada pendidikan yang tinggi, justru akan semakin kita mendengar dia berkata bahwa saya tidak tahu. Walaupun secara umum kita berkata, oh dia profesor, dia doktor. Ketika kita lihat jenjang perkembangan ilmu pengetahuan, semakin tinggi status pendidikannya, dia akan semakin spesifik pada satu cabang yang dia teliti lebih spesifik untuk memberi kontribusi kepada yang lain. Dalam hal ini, ada satu perspektif ketika seseorang itu makin dewasa, atau dalam kutip pendidikannya makin tinggi, dia akan makin sadar bahwa oh begitu ya. Akan tidak dia akan, oh bagian ini saya tidak tahu. Bukan karena dia pendidikannya tinggi bahwa dia akan mengetahui segala macam pengetahuan yang ada. Tetapi justru dia akan menyadari ruang-ruang yang menjadi kelemahan dari apakah itu penelitian yang dia lakukan. Dia akan mengerti bahwa oh ada kelemahannya di bagian ini dan itu. Dan dia juga akan mengerti bahwa ilmu yang dia dapatkan batasannya hanya di lingkup ini saja. Dalam konteks pendidikan saja, dia tidak akan membahas tech atau engineering berbagai macam disiplin yang lain. Tetapi makin tinggi akan spesifik ilmu yang dia teliti. Dan ini ada satu, saya melihat ya ini juga menjadi perspektif kita, menjadi patron kita dalam kedewasaan rohani kita. Bahwa membuka diri untuk dikoreksi. Dan dipimpin oleh Roh Kudus hari. Nah, Bapak Ibu, secara praktis pola pikir ini membebaskan kita dari sikap keras kepala atau merasa paling benar, ya. Karena ketika kuasa kebangkitan memulai cara kita berpikir, kita tidak lagi mengejar kebenaran diri, melainkan mengejar kebenaran Tuhan, ya. Kita menjadi yang lebih cepat mengampuni, lebih rendah hati untuk belajar, dan lebih tulus dalam melayani karena fokus kita bukan lagi pada apa kata saya, melainkan apa kata Kristus. Gitu. Dalam penekanan di beberapa ayat terakhir kita juga melihat bahwa Paulus mengajak jemaat untuk tetap dalam jalur yang dikehendaki oleh Tuhan ini, ya, supaya kita tingkat pengertian kita itu yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jemaat yang diberikan surat di Filipi ini, mereka sudah mendengar bagaimana Yesus Kristus menjadi landasan yang utama dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya, dan itu diingatkan untuk mereka taat dan setia di jalur itu. Bapak Ibu, ini sebuah pengingat bahwa kuasa di sini akan menolong kita untuk punya satu standar atau bahan bakar untuk kita bisa berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam menggumulkan kebenaran firman Tuhan. Ini memberikan perspektif kepada kita, hidup kita sebagai orang Kristen bukan tentang seberapa hebat kita memulai, tetapi seberapa setia kita melangkah dan melangkah dalam kebenaran akhir, karena kita tahu bahwa kuasa yang membangkitkan Kristus adalah kuasa yang sama yang menopang setiap langkah kita. Nah, ini satu bagian yang kita renungkan di 1 Korintus, mengingat kembali kita ketika kita merenungkan di pasal 15. Karena kita membaca dan merenungkan di minggu sebelumnya bahwa karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Ini mengingatkan kita bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu menjadi landasan dan menjadi alasan mengapa kita berdiri teguh dan jangan goyah, Bapak Ibu sekalian. Konsistensi kita bukan berdasarkan pada motivasi yang naik turun tadi, tetapi pada kepastian bahwa Kristus sudah menang. Dan Kristus menarik kita, menangkap kita, dan menolong kita untuk berjalan dalam jalan hidup yang harus kita tempuh sesuai dengan kehendaknya. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga jerih payah kita di jalur yang benar ini memiliki nilai real. Ya, Bapak Ibu, kita menjalani keseharian kita, perspektif kita adalah sampai kepada kekekalan. Ya, mari kita merenungkan bahwa apapun yang kita akan kerjakan saat ini dalam jalan hidup yang kita lalui ini, segala sesuatunya itu akan berkaitan dengan kekekalan. Oleh karena itu, mari kita dengan takut dan gentar menggumulkan hidup kita secara pribadi dan kita mau terus dibentuk oleh Tuhan. Kita punya satu kedewasaan juga untuk membaharui hari demi hari di dalam Dia. Tuhan menolong kita untuk mengingat dan melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam perenungan kita. Mari kita berdoa. Saya mengajak kita sekalian untuk menundukkan kepala sejenak dan kita beri ruang secara pribadi di hadapan Tuhan kita yang sudah bangkit. Secara pribadi mari kita mengambil waktu di hadapan Tuhan sejenak. Mari kita memeriksa hati kita masing-masing. Apakah selama ini kita merasa lelah karena mencoba berlari dengan kekuatan sendiri? Atau apakah hidup Kristen kita terasa seperti mesin yang mati karena lupa bahwa kuasa rohnya hadir dan menolong kita? Adakah kegagalan, rasa bersalah, atau mungkin kebanggaan masa lalu yang kita peluk erat-erat? Langkah kita menjadi berat untuk maju dalam pengenalan kita Kristus. Tuhan Yesus berkata saat ini, lepaskanlah, lupakanlah apa yang ada di belakangmu dan arahkanlah pandanganmu kepadaku. Kita datang dan mengaku bahwa aku tidak sanggup memegangmu dengan tanganku, tetapi kasih yang engkau berikan telah menangkap dan memegang tanganku dengan kuasa kebangkitanmu. Aku mau berjalan kembali. Aku mau berlari kembali. Bukan dengan tenagaku, tetapi dengan kuasamu. Mari kita datang dalam genggaman tangannya yang kuat. Biar kuasa kebangkitannya mengalir, memulihkan harapan kita yang patah, dan memberikan energi baru untuk melangkah keluar dari tempat di dalam kehidupan kita. Lari bersemangat kepada Kristus karena Dia sudah menangkap kita. Kita berlari sebagai seorang pemenang. Bapa di surga, kami bersyukur untuk perenungan yang boleh kami ikuti. Biarlah kebangkitan-Mu benar-benar bekerja dalam hati kami. Ubahlah Tuhan kami yang hanya di kepala menjadi sebuah perjumpaan yang nyata setiap hari. Berikan kami tenaga baru untuk melupakan kegagalan dan kebanggaan masa lalu kami, agar kami bisa berlari dengan
menuju sasaran yang Engkau tetapkan. Tuhan, tanamkanlah dalam hati kami, saat ini kami merasa paling lemah dan hampir melepaskan kami. Tapi Engkaulah Allah yang telah menangkap kami dan tidak pernah melepaskan genggaman-Mu, genggaman tangan-Mu terhadap kami. Biarlah kami pulang dengan keyakinan bahwa kami adalah warga surga yang telah memiliki kuasa untuk tetap teguh dan konsisten sampai akhir hidup kami untuk menyenangkan dan hidup untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita, perenungan kita Bapak Ibu sekalian. Kita akan lanjutkan dengan pujian respon. Persilakan rekan-rekan lain.